Hai semuanya, nama saya Michelle, NRP 18117 dan pada kesempatan ini saya akan membuat roti Dutch Buttercup yang merupakan kue kuno berasal dari Holland. Biasanya kue ini disajikan sebagai makanan ringan. Untuk mengetahui proses pembuatannya, langsung saja ke videonya. Jangan lupa untuk memakai celemek, memakai masker, dan juga mencuci tangan sebelum pembuatan kue untuk tetap menjaga kebersihan. Sebelum pembuatan produk, cuci tangan hingga bersih untuk menghilangkan kotoran dan debu yang menempel pada tangan. Alat-alat yang digunakan adalah loyang berukuran 20 x 10 cm, wadah atau baskom, ayakan, mixer, kuas, garpu, spatula, dan juga oven. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah 110 gram tepung terigu, 75 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk full cream, 50 gram butter dan 50 gram mentega putih, 1 butir telur, setengah sendok teh vanili bubuk, dan juga digunakan kuning telur dan almond sebagai olesan dan juga topping pada pembuatan kue. Langkah pertama adalah pencampuran vanili bubuk, butter, mentega putih, gula, dan telur ke dalam wadah. Penambahan mentega putih dan butter berfungsi sebagai pelumas, memberikan aroma gurih dan melembutkan tekstur pada kue. Lalu ada juga penambahan telur yang berfungsi untuk mengikat bahan lain, membangun struktur kue, melembabkan, memberikan rasa gurih dan meningkatkan nilai gizi dari kue. Ada juga penambahan gula yang berfungsi untuk memberikan rasa manis serta warna coklat pada kue karena efek karamelisasi, dan penambahan vanili yang berfungsi untuk mengharumkan dan sebagai bumbu pelengkap pada pembuatan kue. Selanjutnya, dilakukan mixer dengan kecepatan tinggi hingga dihasilkan adonan yang tercampur dengan baik dan menghasilkan tekstur yang lembut. Mixer ini harus dilakukan hingga semua bahan tercampur dengan rata untuk menghindari ketidakseragaman rasa dan kenampakan dari produk. Langkah selanjutnya adalah pengayakan tepung dan susu bubuk ke adonan yang sudah dimixer sedikit demi sedikit dan dilakukan pengadukan semua bahan dengan spatula hingga tercampur dengan baik. Pengayakan berfungsi untuk mencegah penggumpalan pada tepung sehingga adonan dapat tercampur dengan rata untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Tepung yang digunakan adalah tepung terigu protein sedang yang mengandung kadar protein sekitar 8 hingga 11% yang berfungsi untuk membangun kerangka kue, mengikat bahan lain dan mendapatkan tekstur kue yang diinginkan. Penambahan susu bubuk full cream berfungsi untuk menambahkan nilai gizi dan meningkatkan cita rasa kue. Setelah adonan tercampur dengan rata, olesi loyang dengan mentega menggunakan kuas dan tuang adonan ke dalam loyang lalu ratakan dengan menggunakan spatula. Pengolesan mentega ini bertujuan untuk mencegah kue yang lengket dan susah diangkat setelah pengovenan. Selanjutnya, olesi permukaan kue dengan kuning telur, lalu kerat-kerat memanjang dengan garpu dan taburi almond. Preheat oven pada suhu 180 derajat Celcius. Lakukan pemanggangan kue selama 30 menit atau hingga matang dan setelah itu keluarkan kue dari oven dan dinginkan selama kurang lebih 20 menit. Kue yang dihasilkan akan memiliki warna kecoklatan. Hal ini dikarenakan terjadinya reaksi Maillard, yaitu reaksi antara gula reduksi dengan gugus amina primer, di mana hasil reaksi ini menghasilkan senyawa berwarna coklat yang disebut melanoidin. Pada pengovenan juga terjadi reaksi karamelisasi karena terjadi pemanasan gula pada temperatur di atas titik cairnya, sehingga akan menghasilkan perubahan warna produk dari gelap hingga coklat. Tekstur yang dihasilkan pada kue juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu protein pada tepung, di mana digunakan tepung dengan protein sedang, karena jika kandungan protein terlalu tinggi pada pembuatan kue ini, akan menghasilkan adonan yang liat dan sulit dibentuk, serta menghasilkan kue yang tidak renyah dan keras. Lalu teksturnya ini juga dipengaruhi oleh lemak pada mentega dan butter, di mana lemak ini berfungsi untuk memotong dan menstabilkan bentuk jaringan gluten tepung sehingga dihasilkan kue yang empuk. Kue yang sudah dingin kemudian dikeluarkan dari loyang dan dilakukan pemotongan kue dengan jarak kurang lebih 1,5 cm. Proses ini dilakukan secara higienis dengan menggunakan sarung tangan mulai dari pengeluaran kue hingga pemindahan ke dalam wadah. Berikut adalah kue Dutch Buttercup yang telah dikemas dan diberikan label produk.
Kue Dutch Buttercook ini sudah bisa disajikan dan kue ini memiliki rasa yang gurih di bagian luar dan lembut di bagian dalamnya. Kemasan yang saya gunakan adalah kemasan plastik dengan tutup transparan. Jenis kemasan ini akan mempermudah konsumen untuk melihat produk dari luar, dan juga kemasan ini cukup kuat untuk melindungi produk dan menghalangi dari kontaminasi lingkungan luar. Untuk label produk, di dalamnya tertera brand produk, jenis kue, tanggal produksi, dan usia simpan dari kue. Usia simpannya ini relatif rendah karena tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga masa simpannya kurang lebih 3 hari saja. Berikutnya kita masuk pada analisa ekonomi. Jika dilihat yang tertera pada tabel, biaya bahan baku dan kemasan yang diperlukan untuk pembuatan 1 pack dan juga untuk asumsi permintaan konsumen yaitu 100 pack dengan harga modal atau harga bahan bakunya Rp2.072.000. Kemudian ada juga biaya-biaya lain yang dikeluarkan seperti listrik, air, dan pekerja dengan total biaya untuk 100 packnya adalah Rp225.000. Jadi bila dijumlahkan modal yang dibutuhkan untuk membuat 100 pack kue, yaitu dari biaya bahan baku dan kemasan dan biaya lain atau utilitas adalah Rp2.297.000 per 100 pack kue. Sedangkan modal keseluruhan untuk 1 pack kuenya adalah Rp22.970. Harga jual untuk 1 pack kue adalah Rp40.000, sehingga hasil analisis ekonomi yang didapatkan adalah pengurangan harga jual dengan harga modal per 100 pack yaitu 4 juta dikurangi 2.297, sehingga dihasilkan keuntungan produk per 100 packnya adalah Rp1.703.000. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan pada pembuatan video. Thank you for watching.